Halo pecinta manhwa, tanpa banyak bacot Mimin akan langsung saja membahas lanjutan cerita sang pengangguran yang memasuki festival bela diri di mana semua penjahat terburuk berkumpul demi memperebutkan singgasana sebagai yang terkuat. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Daeho yang dibuat kesulitan oleh rantai milik Ilsun yang seperti benda hidup dengan terus mengincarnya, bahkan rantai itu tak terhentikan oleh pohon yang menghalanginya. Daeho yang disiksa oleh rantai tersebut tampak terus berteriak dengan melakukan segala yang dirinya mampu demi terhindar dari dampak buruk. Dia sadar jika dirinya tidak boleh terlarut dalam kondisi ini dalam jangka waktu yang lama karena dapat berbahaya untuknya. Daeho mengakui kehebatan lawannya dalam mengendalikan rantai, tapi tetap saja rantai tersebut hanya memiliki satu titik serangan dan sebelum terkena serangan maka dia akan mengincar ujungnya. Siapa sangka ujung rantai hampir mengenai tubuhnya, maka Daeho segera mengincarnya dengan sebuah tendangan sekaligus memblokirnya. Dengan upaya itu, maka dia berhasil menangkisnya dan Lee Sun yang sedang mengendalikan rantai itu terkesan akan insting bocah yang dilawannya, bahkan dapat melancarkan tendangan sebelum mata rantai mengenainya. Tak sampai di situ saja, Daeho mengetahui sebuah kelemahan bagi penggunaan rantai di mana saat gagal menyerang maka mata rantai harus kembali ke pemiliknya untuk ayunan selanjutnya. Sebelum hal itu terjadi, maka Daeho akan memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan penyerangan kepada musuhnya. Dalam waktu singkat dirinya sudah tepat di depan Lee Sun dan pertemuan ini takkan berjalan dengan mulus disebabkan salah satunya harus merasakan luka. Awalnya Ilsun mengira jika Daeho akan melakukan serangan langsung kepadanya, tapi hal itu tidaklah seperti yang dipikirkannya. Di mana tangan Daeho telah menjulang ke langit dengan tegak layaknya sebuah pedang yang siap menebas lawannya. Seketika rantai milik Ilsun terpotong dengan cara yang tak terduga. Dalam momen singkat itu Daeho lebih memilih menghancurkan rantai tersebut agar benda itu tidak lagi menghalanginya dalam pertarungan ini. Keberhasilan Daeho menghancurkan rantai miliknya membuat Lee Sun terkesan karena rantai ini dibuat khusus dengan bahan yang sangat kokoh, bahkan mampu menarik helikopter tanpa rusak. Akan tetapi Daeho berhasil menemukan sebuah rantai yang sudah berkarat lalu menghancurkannya, menunjukkan jika pengamatannya dalam tiap detail dalam pertarungan benar-benar menakjubkan. Kemudian di detik berikutnya sebuah pukulan mengenai wajahnya dengan telak dan Ilsun harus dipaksa menerima dampaknya. Dirinya tak mengira serangannya akan gagal, bahkan rantainya akan terputus sehingga pertahanannya menurun dan alasan itulah dia gagal memblokir tinju tersebut. Sambil tertawa Daeho menegaskan jika ketergantungan pria tua yang dilawannya terhadap alat-alat akan menjadi sebab kekalahannya. Para anggota grup Taejin mulai panik disertai rasa terkejut akan alur pertarungan yang benar-benar sangat tidak terduga. Ilsun yang merasa telah dipermalukan kini telah kehilangan kendali dan dia akan menunjukkan neraka bagi bocah seperti Daeho. Dalam waktu singkat rantai yang melilit tangannya hancur begitu saja. Siapa sangka Ilsun sudah melepaskan kekuatan ototnya hingga tubuhnya menjadi lebih besar dan menghancurkan rantai di tangannya. Dengan wajah yang kegirangan Ilsun menanyakan nama bocah yang sudah membuatnya terhibur sebelum dia menghajarnya dengan kekuatan penuhnya. Daeho yang melihat wajah lucu pria tua di depannya tertawa karena pertarungan seharusnya seperti ini. Maka dari itu Daeho pun memutuskan bertarung dengan segala yang dimilikinya dan membuka bajunya menunjukkan keseriusannya akan pertarungan ini. Otot yang ada di tiap jengkal tubuhnya sudah mengamuk dan dengan lantang Daeho menegaskan jika dia bernama Kang Daeho sekaligus lelaki sejati yang akan mengalahkan semua peserta dalam festival sekaligus menghajar para petinggi grup Taejin yang mengklaim diri mereka sebagai yang terkuat.
Ilsun yang sudah seperti iblis mengerti dan dia akan mengingat baik-baik nama itu karena malam ini akan menjadi malam terakhirnya untuk melihat dunia. Dengan kekuasaannya sebagai salah satu bintang tertinggi dalam organisasi Taejin, maka Ilsun akan memberikan hak kepada Daeho untuk langsung ke tantangan terakhir jika dia mengalahkannya. Namun Daeho tak peduli pada keuntungan tersebut karena dia hanya mencintai pertarungan dan ingin mengalahkan semua orang kuat di dunia ini, dan keduanya pun melesat dengan penuh percaya diri atas tinju mereka yang sudah diasahnya di seumur hidupnya. Duel yang tak terhindarkan itu mengguncangkan area sekitar dengan hempasan angin yang begitu kuat tanpa diri mereka yang bergeming. Keduanya tampak imbang, bahkan Ilsun terlihat sangat menikmatinya karena untuk waktu yang cukup lama dia baru menemukan lawan yang sepadan. Sementara itu di menara kendali orang-orang yang berada di sana mengetahui apa yang sudah terjadi. Lalu ketua di menara kendali melaporkan jika Ilsun telah memulai pertarungan tanpa izin dan hal itu seharusnya tidak terjadi. Sebagai sesama eksekutif bintang tertinggi, Samsun mengerti kenapa Ilsun memulai kericuhan itu dan hal ini tentu saja tidak bisa dibiarkan. Ilsun adalah sosok yang telah hidup sebagai prajurit di tengah peperangan dan dia sudah menghabisi musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam dunia yang penuh kegelapan. Akan tetapi semua itu berubah sejak dia bertemu dengan ketua Jin yang sangat dikagumi serta dihormatinya. Sosok itu berdiri kokoh tanpa keraguan layaknya sebuah mentari yang begitu terang dan mampu melahap apapun. Ketua Jin memuji tekad Ilsun yang bertarung demi bertahan hidup dengan mengalahkan semua musuhnya dan alasan itu sangatlah masuk akal. Akan tetapi dia bertarung demi alasan lain di mana dia bertarung untuk menggenggam dunia di telapak tangannya walau harus mengalahkan ratusan bahkan ribuan sosok tangguh seperti Ilsun. Maka dari itu ketua Jin ingin mencapai hal tersebut dan membutuhkan sosok seperti Ilsun untuk menjadi pilarnya. Pertemuan serta pertarungan keduanya berakhir tanpa dendam, bahkan keduanya menyimpan rasa hormat yang begitu tinggi walau Ilsun harus menjadi bawahan ketua Jin. Dia telah melihat mimpi yang diciptakan oleh ketua Jin dan sekarang Ilsun sangat penasaran apakah bocah di hadapannya bisa menjadi mentari menyalakan hatinya untuk kedua kalinya. Di tengah pertarungan dahsyat tersebut terlihat Daeho yang terus mengamuk dengan serangan tanpa henti yang dilesatkan ke tubuh lawannya. Daeho dapat merasakan ketebalan tubuh Patua di hadapannya yang benar-benar kokoh, menandakan dia merupakan pejuang yang sudah selamat dari ratusan pertarungan berbahaya. Meski begitu Daeho akan menunjukkan jika dia adalah lelaki sejati yang tak terkalahkan meskipun lawannya adalah iblis sekalipun. Setelah melancarkan serangan tanpa henti, kini Daeho dihentikan oleh tendangan Ilsun yang mengenai perutnya. Tendangan itu begitu kuat hingga orang-orang yang menonton pertandingan itu harus kerepotan oleh angin akibat tubuh Daeho yang terhempas. Hal ini menunjukkan jika serangan Daeho yang mendarat di tubuh Ilsun belum cukup untuk memberikan dampak fatal untuknya. Berbanding terbalik dengan Daeho yang menerima serangan tapi dengan rasa sakit yang luar biasa seakan seluruh organnya telah hancur oleh tendangan tersebut. Tak berhenti di situ saja, Ilsun menunjukkan betapa ganasnya dia dengan melesat maju sambil mencengkram kepala Daeho hingga menabrakkannya ke tanah sekuat tenaga. Ilsun bahkan tak membiarkan Daeho untuk melarikan diri dan dia terus melakukannya hingga beberapa kali. Setelah beberapa kali hantaman, Daeho mulai bangkit dengan menjadikan tangannya sebagai penopang tubuhnya karena jika seperti ini terus maka dia benar-benar akan dikalahkan. Dengan mengeraskan otot tangannya maka Daeho memulai serangan balasannya dengan segera melesatkan tendangannya. Tendangan tersebut diarahkan tepat di wajah lawannya dan cara ini adalah upaya terbaik untuk lolos dari situasi berbahaya ini. Dengan serangan balasan itu, maka Daeho kini memiliki kesempatan untuk membalikkan situasinya dengan tak ingin melewatkannya.
Di mana Daeho segera mencengkram kepalanya dengan kedua tangannya sambil menariknya menuju ke lutut yang dilesatkannya sehingga tabrakan mematikan terjadi. Walau dihajar tapi Ilsun sangat kegirangan tanpa adanya dendam karena dia ingin melihat apakah Daeho bisa membawa matahari baru ke dalam organisasi Taejin dan apakah dia adalah kandidat yang pantas mengalahkan 5 raksasa yang tak lain adalah anak-anak ketua Jin sendiri. Petarung senior lainnya yang mengamati pertarungan ini mulai merasa panik yang berlebihan. Pria ini tak menyangka dirinya akan merasa cemas pada keselamatan Ilsun disebabkan pertarungan yang benar-benar dahsyat. Dia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk grup Taejin dan sekarang hatinya terasa tergerak untuk anak muda yang entah muncul dari mana. Dalam hati kecilnya dia berharap masa depan organisasi Taejin akan berada di tangan Daeho dan apakah dia benar-benar mampu mengalahkan sosok seperti Ilsun yang merupakan salah satu dari monster paling dekat dengan puncak terkuat. Dilihat dari manapun Daeho bertarung tanpa rasa takut sedikit pun, bahkan wajahnya menggambarkan iblis yang sangat mencintai pertarungan. Baik Daeho dan Ilsun telah bertarung sekuat tenaga, bahkan hati Ilsun yang sebelumnya memandang rendah bocah seperti Daeho kini telah berubah oleh kecintaannya terhadap pertarungan ini. Walau daging mereka terkoyak, bahkan tulang patah takkan menjadi alasan untuk berhenti karena kenikmatan dalam duel sangatlah memuaskan melebihi apapun. Keduanya telah mendedikasikan hidupnya untuk menumbangkan satu sama lain di mana Ilsun berjuang untuk melihat matahari yang baru setelah ketua Jin, sedangkan Daeho berjuang hanya untuk menjadi yang terkuat tanpa peduli lawannya adalah salah satu monster terkuat di zaman ini. Mereka berdua berjuang demi kejayaan serta kepuasan yang tak ternilai walau nyawa mereka saja bisa hilang. Teriakan penuh semangat serta suara hantaman tinju yang mencicipi tiap bagian tubuh masing-masing dari mereka terdengar seperti tabrakan sebuah truk yang melaju dengan kecepatan tinggi. Serangan tanpa henti membuat cairan merah keduanya berceceran di tanah menjadi satu. Tak hanya itu, tiap hantaman menciptakan hempasan angin yang bahkan mempengaruhi area sekitar mereka menunjukkan betapa kerasnya duel ini. Kemenangan hanya milik yang bertahan sampai akhir dan dengan tekad kuat, maka mereka berdua dapat berdiri walau serangan terus datang seperti hujan yang menabrak tubuh. Ilsun yang sudah melewati ratusan pertarungan serta tubuh terlatih ditambah tinju kuat benar-benar menyulitkan anak muda seperti Daeho. Ilsun yang melihat lawannya terkena dampak tinjunya kini melompat untuk mengakhirinya dengan serangan yang lebih kuat dan mematikan. Walau kedua kaki Daeho masih berusaha menjaga keseimbangannya agar tetap berdiri, akan tetapi tubuh atasnya sudah tampak ingin tumbang. Namun tiba-tiba saja Daeho bangkit dengan sebuah tinju miliknya sambil tersenyum bak iblis yang tidak tergoyahkan walau tinju Ilsun mengenai perutnya. Sementara itu tinju yang dilontarkan oleh Daeho mengenai wajah Ilsun hingga tampak remuk saking kuatnya. Kedua serangan dahsyat itu menimbulkan luka yang fatal di mana 3 ruas tulang rusuk Daeho retak, sedangkan Ilsun harus mengalami kerusakan buruk pada bagian wajahnya hingga ke gigi miliknya. Ilsun yang dipukul mundur berteriak akan rasa sakit yang dialaminya. Namun di sela itu juga dia mengatakan dengan lantang jika hal ini adalah jalan seorang petarung sejati. Walau telah dipukul mundur tapi Ilsun akan tetap menjaga kehormatannya dan takkan tergoyahkan oleh bocah yang dilawannya dengan kembali untuk mengadu tinjunya. Ilsun terus tertawa dengan memuji Daeho yang benar-benar telah membuatnya merasakan sensasi pertarungan yang sangat menyenangkan. Di sisi lain Daeho meminta Pak Tua di hadapannya berhenti untuk mengatakan omong kosong karena sebentar lagi dia akan kalah. Kedua hantaman dari kedua serangan mereka pun terjadi dan orang-orang yang melihatnya kesulitan melihat apa yang terjadi di sana.
Namun siapa sangka Samsun telah tiba di sana dengan menghentikan mereka melalui 2 tangkapan hebat yang begitu luar biasa. Tangkapan itu menunjukkan jati diri sosok seperti Samsun sebagai salah satu dari monster tertinggi di dunia ini. Di sana Samsun langsung ke intinya dengan meminta mereka berdua untuk berhenti jika tidak ingin menerima konsekuensinya. Lalu Samsun melakukan hal yang tidak terduga dengan menyerang mereka berdua secara bersamaan melalui tendangan miliknya. Tendangan itu mengenai mereka berdua dan membuatnya dipaksa untuk mundur. Semua orang yang melihat alur pertarungan yang makin rumit dengan kedatangan eksekutif seperti Samsun hanya tercengang. Kemudian Samsun tertawa dan menegaskan jika dia akan menghabisi siapapun dari mereka yang ingin melanjutkan pertarungan yang seharusnya tidak terjadi di dalam gunung ini karena di luar dari rencana festival para pendekar.